Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up everybody? How are you doing today, guys? I hope you are fine and you are good. So, everybody, welcome to Secret of Today. Jadi guys, kalian pernah gak sih ngelihat orang yang ekonominya itu cenderung rendah, tetapi seseorang itu cenderung lebih religius? Pernah kan pasti? Dan itu dia topik kita untuk hari ini. So guys, please before the video start, like, comment, and subscribe. Thank you. So disclaimer dulu, di video kali ini aku nggak mau nyudutin pihak manapun dan nggak ada niatan buat nyedir pihak manapun. Oke? Jadi ini pure content and pure my curiosity. Rasa penasaran gitu. Jadi guys, tingkat kereligiusan seseorang itu tidak bisa ditentukan dari ekonomi mereka. Maksudnya seperti orang miskin, belum tentu mereka itu sangat religius. Dan buat orang kaya, belum tentu mereka nggak religius, ya kan? Nah, dan kalau untuk muslim sendiri, karena saya sendiri juga muslim, mengapa kebanyakan ekonomi mereka cenderung di tengah-tengah? Mungkin ya banyak sih yang memang di atas, tapi kenapa banyak yang di tengah-tengah gitu kan? Tidak di bawah dan juga nggak di atas. Kalau menurut saya, karena seorang muslim itu kalau mau mencari rezeki itu mereka harus mempertimbangkan halal atau tidaknya. Seperti kalau mereka mau buat usaha dan mereka tidak punya modal, sedangkan mereka memilih untuk meminjam riba, itu termasuk haram. Sebagai contoh lain, kalau seorang muslim itu mau investasi, mereka juga bakalan mikir 2 kali. Ini boleh nggak ya? Ini halal nggak ya? Jadi seperti itu, penuh pertimbangan. Tetapi yang penting halal dan berkah gitu loh. Nah, makanya kenapa seorang muslim itu ekonominya selalu berada di tengah-tengah. Karena mereka itu pikir betul gitu loh. Kalau yang menurutku itu memang religius muslim ya. Guys, kita balik ke topik kita lagi, dimana orang miskin cenderung lebih religius. Di sini saya punya satu data, yaitu melalui World Value Survey yang menunjukkan korelasi antara seperti masyarakat di negara berkembang, mengapa mereka lebih religius, karena sebuah agama bagi orang tersebut adalah perlindungan dari sesuatu yang tidak pasti. Begini, jadi kalau seumpama negara yang sudah maju, mereka itu terlindungi dari segi sosial, keamanan, dan lainnya. Jadi agama itu kurang dominan untuk mereka. Nah, makanya di negara berkembang itu, agama itu dijadikan tameng buat psikologis. Jadi artinya di sini, agama itu dijadikan sebagai tempat berharap dan juga tameng psikologis, bukan cuma spiritual. Dan itu lebih dominan di negara yang masih berkembang. Kalau negara maju itu kurang dominan gitu loh. Jadi kayak kalau kita ya disuruh ikhlas, disuruh gitu-gitulah, disuruh sabar. Nah, kayak kita itu udahlah berharap sama Tuhan aja. Nah, seperti itulah pemikiran kita. Karena kita berada di negara yang berkembang dan pemerintahnya itu loh kayak, oh my god, please, aku mau banget gitu loh. Apalagi menurut saya kalau di negara kita ya, itu tuh kita harus lebih religius dan lebih berharap kepada Tuhan. Karena kenapa? Pemerintahan kita aja loh kayak, mereka itu para pejabat-pejabat itu tuh berani bersumpah di bawah Alkitab dan menyebut nama Allah, kayak bersumpah demi Allah gitulah. Tapi mereka itu masih saja ingkar janji dan berani buat korupsi. Jadi kita itu harus lebih religius, karena sumpah demi Allah itu kayak azabnya nggak main-main loh. Kok berani banget mereka?
Nah, kayak gitu. Jadi kita harus berharap lebih kepada Tuhan. Ya begitulah teman-teman. Jadi maksudnya masyarakat miskin itu cenderung lebih religius itu mengapa? Karena mereka menjadikan agama sebagai tempat berharap dan juga tameng psikologis. Sebenarnya seperti itu. So guys, intinya kalian harus tetap religius bagaimanapun ekonomi kalian, bagaimanapun keadaan kalian, bagaimanapun hidup kalian, mau sukses, mau berada di bawah. Tetaplah religius dan percaya kepada Tuhan. Karena kita hidup di Konoha dan seperti ini pemerintahnya kayak banjir di Sumatera, Aceh. Itu semua siapa yang buat? Nah kan, kalian tahu sendiri kan, gak usah dijelasin lah ya. Pokoknya gitu-gitulah. Saya nggak ingin memojokkan pihak itu, tetapi ya kita doakan saja semoga Allah memberikan hidayah dan kesadaran kepada mereka. Thank you very much. Makasih ya udah mau nonton sampai akhir. Saya usapan masih banyak dan bye-bye. Assalamualaikum.